Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali majelis kita siang ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan berkah suratul Fatihah ini Allah mudahkan kita semua yang hadir untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bahasan fikih kita siang ini yaitu tentang sholat sunnah taubat. Namun sebelum kita bahas tentang fikih sholat taubat, sebagai prolog mukaddimahnya, Allah di dalam surah At-Taubah ayat 36 berfirman tentang penciptaan jumlah bulan-bulan yang ada dalam satu tahun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatas syuhur indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah. Allah ciptakan dalam satu tahun ada 12 bulan. Lalu dari 12 bulan itu Allah tegaskan dalam surah At-Taubah ayat 36, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan dari 12 bulan itu yang disucikan, dimuliakan, dan diagungkan oleh Allah, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Zulqa'dah telah berlalu, Zulhijjah pun telah berlalu. Kita ada saat ini di bulan ketiga dari bulan yang disucikan dan dimuliakan Allah, yaitu bulan Muharram. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kemuliaan bulan Muharram, sahabat Abdullah ibnu Abbas mengatakan, innal hasanati fiha, setiap kebaikan, setiap ibadah, sekecil apapun yang kita lakukan di bulan haram, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, yang berikutnya, bulan Muharram ini apa kemuliaan lainnya? Banyak para nabi dan rasul itu mengalami peristiwa besar di dalam kehidupan dan juga dakwah mereka terjadi di bulan Muharram. Sebagai contoh, yang ini nanti ada kaitannya dengan sholat taubat. Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang diciptakan Allah. Dalam riwayat Nabi mengatakan, Nabi Adam itu khuliqa Adam yaumal jum'ah. Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat. Lalu Nabi Adam dan istrinya dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-35 Allah berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Allah berkata kepada Adam, qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam dan juga Hawa, tinggallah engkau di dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Silahkan Adam dan Hawa, kau makan apa saja makanan yang ada di dalam surga. Silahkan kau minum minuman apa saja yang ada di dalam surga. Silahkan berbuat sesukamu. Tapi satu kata Allah, wala taqraba, janganlah kalian berdua mendekati hadhihi syajarah, pohon ini. Larangan Allah cuma satu, yaitu mendekati pohon ini. Nah, iblis karena membangkang perintah Allah tidak mau
bersujud kepada Adam, akhirnya iblis mau menggoda Nabi Adam. Iblis menggoda Nabi Adam dengan apa? Halo? Apa? Nabi Adam digoda iblis untuk memakan buah dari pohon yang dilarang Allah untuk didekati. Tadi di dalam ayatnya Allah hanya berfirman, wala taqraba hadhihi syajarah. Gak ada kata khuldi, Pak. Terus dari mana kita dapat kata khuldi? Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan dari surga karena memakan buah khuldi. Bukan nanti Al-Baqarah ayat 35. Hanya mengatakan jangan dekati pohon ini. Kenapa ada kata-kata khuldi? Dari mana kata itu keluar? Karena iblis menggoda Nabi Adam itu dengan keabadian. Bahasa Arab keabadian adalah al-khuldu. Khalidina fiha abada. Bagaimana caranya? Adam, kamu tahu nggak kenapa Allah melarang kamu makan pohon ini? Dari buah pohon ini. Karena kalau kamu makan buah dari pohon ini, Adam, kamu akan abadi selama-lamanya di surga. Udah, makan aja, biar kamu abadi. Makanya disebut sebagai buah. Nah, itu pun yang terjadi. Godaan setan kepada kita manusia, umat Islam, cucu Nabi Adam ini, digoda sama setan, layaknya iblis menggoda Adam. Apa godaannya? Agar kita lalai dari ibadah dan tidak mau ibadah. Itu digoda dengan sebuah keabadian. Di-share di grup. Ada pengajian hari ini. Apa kata setan? Minggu depan aja. Kamis depan ada juga pengajian. Hayya 'alas shalah. Azan berkumandang. Apa kata setan? Makan dulu di kantin, ntar habis makan baru sholat. Sebat dulu sebat. Kita digoda dengan keabadian. Jangankan Pak, maaf, menunggu minggu depan, melewati hari ini aja nggak ada kepastian kita bakal hidup. Kita digoda dengan keabadian agar lalai dari ibadah. Nah, singkat cerita, Nabi Adam digoda sama iblis. Tergoda nggak Nabi Adam? Buat makan buah khuldi. Yang benar mudah-mudahan ya Allah ditambah rezekinya. Tergoda nggak? Sebelah sini tergoda, sebelah sini enggak. Ini diem aja, lapar. Tergoda nggak nih? Ketika Nabi Adam digoda sama iblis, Nabi Adam nggak tergoda. Nah, tapi kan dia makan buah khuldi, Ustadz. Nabi Adam memakan buah khuldi itu bukan karena godaan iblis. Setelah iblis menggoda Nabi Adam, gak kena. Iblis gak putus asa. Digoda berikutnya pasangannya Nabi Adam. Siapa? Siti Hawa terpengaruh, akhirnya makan buah khuldi, akhirnya mempengaruhi suaminya. Makanya Bu, jangan ngomong istri mah bagaimana suami. Ini sejarah membuktikan suami nurut sama makanya nih besok bentar lagi 17 Agustus. Kata Pak RT, ayo warga kita sumbangan buat ngadain acara 17 Agustus habis gajian. Suaminya mau nyumbang 500. Apa kata istrinya? Bang, kebanyakan bang, cepet aja. Oh. Ada yang begitu. Bang, abang kan anak pertama, yang ngurusin adik-adik abang. Waktu ibu almarhum, ibu ayah masih hidup, yang ngurusin berobatnya juga abang. Masa warisannya sama adik-adik? Harus lebih banyak bang. Betul gak? Karena bisikan siapa tuh? Nah. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan inna kaidas syaiton do'if. Tipu daya setan itu lemah. Tapi buka dalam Al-Quran di ayat lain. Inna kaidahunna azim. Tipu daya perempuan berat. Apa Pak? Berat. Ini turun dari sini aja nih. Jaga mata, berat. Jadi hati-hati gitu ya. Jadi jangan selamanya bilang istri bagaimana suami. Kadang-kadang suami juga bagaimana istri.
Ya gitu. Dan kita kembali. Akhirnya Nabi Adam diturunkan ke bumi. Ya, memang ada yang mengatakan Nabi Adam dipisah sama Siti Hawa. Nabi Adam di India, terus Siti Hawa di Jeddah, di Mekah. Saya tidak menemukan ya secara hadis yang sharih yang mengatakan itu. Gitu. Jadi intinya mah diturunin ke bumi terpisah gitu aja. Tempatnya di mana? Apakah turunnya di Jakarta, apa di mana di Bogor, wallahu alam. Intinya terpisah. Lalu disatukan kembali, Nabi Adam dipertemukan kembali dengan istrinya di mana? Di kota Mekah, tepatnya di Jabal Rahmah. Nah, ini saya melebar dulu sedikit. Sekarang ada peraturan baru dari Saudi. Terakhir saya bawa jamaah umroh kemarin. Jadi dari Saudi itu udah ditutup permanen Jabal Rahmah. Apakah dibuka lagi? Wallahu alam. Jadi kita bisa ke Jabal Rahmah, tapi nggak bisa mendaki bukitnya. Bukitnya tuh nggak tinggi, mungkin setinggi inilah bebatuan. Dan di atas bukitnya pas itu ada kayak monumen tiang begini nih, gitu. Kenapa ditutup? Karena banyak terjadi hal-hal khurafat. Terlebih khususnya orang Indonesia. Daki gunung Jabal Rahmah, percaya di sini Adam dan Hawa ditemukan. Saya juga doa di sini biar ketemu jodoh. Tuh saya pernah satu waktu pas bawa jamaah umroh, aduh saya ikut dah ngawasin karena banyak anak-anak. Saya ikut naik. Begitu saya mau turun, itu di sisi-sisi bukit Jabal Rahmah Pak, itu banyak foto. Mulai dari yang ukuran 3x4, 4x6, sampai yang 3R. Itu ada. Segini nih. Iseng-iseng saya, nih banyak banget foto ya. Saya ambil satu Pak. Foto perempuan. Belakangnya ada nama, nomor HP, nomor WA, asalnya dari Bandung, terus paling bawah janda anak satu. Kantongin, saya balikin lagi, enak aja. Ya Allah. Ini banyak kita akhirnya sekarang ditutup. Jadi kita bisa ke Jabar Roma nggak Ustadz? Bisa, cuman di pelatarannya aja. Gitu. Jadi cuma di pelataran, foto, makan es krim, dah balik lagi ke bus. Gitu. Nah kita kembali. Jadi Nabi Adam punya satu kesalahan. Berapa salahnya Nabi Adam? Cuman satu. Lalu dia bertaubat kepada Allah. Yang taubatnya itu diukir dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam taubat ba'da arba'ina sanatan. Setelah 40 tahun baru diterima taubat Nabi Adam. Nabi Adam dosanya berapa? Taubatnya berapa lama? Kalau kita bukan banyak, bejibun. Ya Allah, makanya Nabi mengatakan la tada'anna khalfa kulli salatin. Jangan setiap habis salat kalian tinggalin, kata Nabi. Antastaghfirullahal azima salasan. Habis salat kata Nabi jangan sampai ditinggalin. Baca istighfar 3 kali. Kenapa? Karena as-salatu ila salati ba'daha. Salat yang kita lakukan ke salat berikutnya itu menjadi penggugur dosa. Habis tadi kita salat zuhur, kita baca istighfar 3 kali. Maka kalau ada kealfaan dosa-dosa kecil kita antara zuhur ke asar diampuni Allah. Dari asar nanti kita istighfar 3 kali, maka antara asar dan maghrib diampuni dosanya sama Allah. Begitu seterusnya. Jadi diterima taubat Nabi Adam itu taballahu Adam. Adam diterima taubatnya oleh Allah setelah 40 tahun dan itu terjadi di bulan Muharram, bulan ini. Lalu yang kedua, kisah yang kedua, Nabi Yunus alaihissalam. Singkat cerita, Nabi Yunus meninggalkan umatnya, didakwahi pagi, siang, sore, malam, gak mau beriman. Bahkan menantang, kalau memang Allah itu ada, turunkan azab, kita gak takut. Akhirnya Nabi Yunus putus asa, tinggalin umatnya, daripada saya kena azab, dia pergi meninggalkan umatnya, saya lebih baik dakwah di tempat lain. Lalu Allah ingatkan Nabi Yunus. Nah ini ada kalanya Pak, kita ini jalan lurus, mengarungi kehidupan, ada kalanya kita mencong. Maka Allah pengen kembalikan kita on the track, ila siratil mustaqim. Dengan jalan apa? Ada musibah, cubitan-cubitan kecil dari Allah untuk kita kembali on the track.
Maka Nabi Yunus diingatkan kembali agar tidak berputus asa, la tai'asu mir rauhillah. Tidak berputus asa dari rahmat Allah. Akhirnya Nabi Yunus tenggelam di lautan, lalu dimakan oleh seekor ikan. Ikan apa? Hiu. Ikan hiu mau mati. Ikan apa? Bukan ikan paus. Kalau dalam Al-Quran disebutkannya Zannun. Ikan nun. Ikan apa? Nun. Gak usah pakai monyong, nun. Apakah ikan nun ini bentuknya seperti ikan paus atau lebih besar? Wallahu a'lam. Tapi yang menelan Nabi Yunus adalah ikan nun. Maka di dalam perut ikan nun Allah berikan keajaiban Nabi Yunus masih tetap hidup. Lalu menyadari kealfaannya, dosanya, putus asa dari rahmat Allah, meninggalkan umatnya. Maka Nabi Yunus pun bertaubat kepada Allah yang taubatnya terukir di dalam Al-Quran. La ilaha illa anta subhanaka. Maka apa yang terjadi? Allah terima taubat Nabi Yunus alaihissalam, dikeluarkanlah dari perut ikan nun. Maka dari dua kisah Nabi ini, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, apa pelajaran yang bisa kita petik, Pak? Maka mengawali tahun baru Islam, ya, kita saat ini ada di tanggal 21 Muharram kalau nggak salah. Ya kurang lebih masih ada waktu 1 minggu. Ayo, seminggu yang tersisa dari bulan Muharram ini kita pakai untuk apa? Melaksanakan sholat sunnah taubat. Agar apa? Mudah-mudahan tafaulan Allah menerima taubat atas setiap kealfaan, kehilafan dan dosa kita, layaknya Allah menerima taubat Nabi Adam dan Nabi Yunus alaihissalam, yaitu di bulan Muharram ini. Nah, kita bicara tentang sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat ini kalau kita buka dalam kitab fikih, ya, tidak semua kitab fikih itu membahas tentang sholat sunat taubat. Yang kami dapatkan salah satunya dari kitab fikih, Fiqhul Islam Mu'adillatuhu, karya Syekh Wahbah Zuhaili. Ya. Namun ada beberapa kitab fikih memang tidak mencantumkan sholat sunat taubat. Jadi taubat kita itu tidak cukup hanya dengan kita mengatakan, ya Allah aku bertaubat, taubatan nasuha, dan mengucap istighfar, tapi laksanakan sholat sunat taubat. 1. Sunnah. Apa hukumnya? Sholat sunat taubat hukumnya sunnah. Namun meskipun sunnah, para ulama mengatakan alangkah baiknya kita mengerjakan sholat taubat itu usbu'ian. Seminggu sekali. Silahkan dah teman-teman cari, apa mau malam Jumat, tiap malam Jumat ngerjain sholat taubat. Apakah malam Minggu, karena besoknya mau libur, nggak kerja. Kalau nggak bisa seminggu sekali, maka yang kedua sahrian, sebulan sekali. Sebulan sekali nggak bisa, marrotan fissanah, sekali dalam setahun. Apa bulan Ramadan atau pas Muharram. Nggak bisa setahun sekali kita ngerjain sholat sunat taubat. Para ulama mengatakan marrotan fil hayati, minimal seumur hidup pernah sholat taubat sekali. Ada yang belum pernah sholat taubat? Kenapa Ustadz? Nanti ketika kita di hari kiamat, Pak, itu nanti apa? Akan ada catatannya, malaikat bilang, lapor ya Allah, hambamu ini dia pernah bertaubat ya Allah. Di keheningan malam dia bersujud, dia laksanakan sholat taubat. Mohon ampunan atas setiap kealfaan dan dosanya. Yang akhirnya itu mengampuni dan menghapuskan dosa-dosa kita. Maka sholat sunat taubat ini dirutinkan, Pak. Entah mingguan, bulanan, atau ya paling tidak minimal di setiap Muharram kita kerjakan setahun sekali. Tapi kalau bisa sih dia apa? Dirutinkan. Jadi sholat sunat taubat sunnah. Waktu pengerjaannya. Kapan waktu pengerjaan sholat sunat taubat? Sholat sunat taubat ini boleh dilakukan pagi, siang, sore, malam. Tapi memang aulawiyahnya, afdaliyahnya para ulama mengatakan di malam hari. Tapi kalau kita nunggu malam takut ntar gak ada umur Ustadz. Ya habis asar aja ntar saya sholat sunat taubat, boleh gak? Boleh. Habis zuhur, boleh, silahkan saja. Jadi mulai ntar malam nih, kita sholat sunat taubat. 2 rakaat. Dia terdiri dari 2 rakaat. Dan tidak ada yang istimewa. Sholatnya sama seperti sholat biasa. Ya. Bacaannya
ya gerakannya itu sama seperti sholat-sholat biasa dan hanya dilakukan berapa? 2 rakaat. Ntar habis isya deh pulang sampai rumah sholat sunat taubat 2 rakaat. Lalu apa fadilah dari sholat sunat taubat ini? Yang pertama, di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min rajulin yudhnabu dzanban." Apabila ada seseorang mengerjakan sebuah dosa, lalu summa yaqumu fayatatahharu summa yusalli. Lalu dia ambil air wudhu, dia sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat taubat, maka apa? Summa yastaghfirullah, lalu dia baca istighfar. Apa yang terjadi? Nabi mengatakan, illa ghafarallahu lahu. Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi apa fadilah daripada sholat taubat? Yang pertama, orang yang mengerjakan sholat sunat taubat, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Lalu yang kedua, orang yang mengerjakan sholat sunat taubat, dia akan mendapatkan, meraih cinta Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat kembali kepadanya. Dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Ketiga, apa fadilah daripada orang-orang yang mengerjakan sholat sunat taubat? Dia akan mendapatkan ampunan doa dari malaikat Allah. Dalam Al-Quran surah Ghafir ayat ke-7. Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu. Para malaikat yang memikul arasnya Allah dan mereka berada di sekitarnya. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka mensucikan, bertasbih dan memuji Allah di berbagai waktu. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Maka orang-orang yang taubat dimintakan ampunan dosa dari malaikat Allah. Dan yang keempat, orang-orang yang bertaubat dalam Al-Quran surah Tahrim ayat ke-8 akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilukum jannat. Semoga dengan sholat sunat taubat yang kita lakukan, Allah akan ampuni dosa kita dan masukkan kita ke dalam surga. Kenapa? Ya, saya mengajak di bulan Muharram ini untuk kita kerjakan sholat sunat taubat tadi. Karena Nabi Adam dan Nabi Yunus alaihissalam diterima taubatnya pada bulan ini. Lalu yang kedua, kenapa kita harus memperbanyak taubat, istighfar kepada Allah? Karena Nabi mengatakan, kata Rasulullah SAW, seorang hamba ketika dia punya kesalahan, maka apa? Innallaha la yamna'u ar-rizqi abdihi lidzanbin yusibahu. Allah mau turunin, Pak, rizki kepada hambanya. Tapi karena dia punya kesalahan, ditarik lagi sama Allah. Itu fungsi dari sholat taubat yang kita lakukan. Agar apa, Pak? Rizki yang Allah mau turunkan kita nih gak terhalang. Nih, pimpinan mau ngasih reward. Buat apa? Karyawan yang dilihat mungkin baik etos kerjanya. Tiba-tiba akan diberikan kepada siapa? Si A. Ternyata si A nggak masuk kantor, bolos. Bukan karena sakit, tapi bolos. Atau karena terlambat. Maka itu yang tadinya award yang mau diberikan ke dia, nggak jadi sama pimpinan. Kenapa? Ada kesalahan. Maka rizki yang kita punya nih, Pak, akan diturunkan Allah, tapi mental lagi. Kenapa? Karena sebuah kesalahan. Maka yuk, kita masih ada waktu 1 minggu, ya nggak usah nunggu besok-besok. Nanti malam habis sholat isya kita kerjakan sholat sunat taubat, lalu baca istighfar. Mohon ampun kepada Allah agar semuanya itu bisa terbuka di tahun ini. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya. Sekarang kalau kita, Ustadz, mungkin ada sebuah kesalahan. Ustadz, saya tadi misalkan, naudzubillah, habis main judi online.
saya mau tobat sama Allah karena judi ini. Niatnya untuk itu boleh. Tapi kita umumkan saja, kita nggak masalah. Kenapa? Karena ada dosa yang alaniyah wasirriyah. Ada yang terang-terangan kita lakukan, kita sadar. Ada yang nggak kita sadari. Jadi kita umumkan saja. Tapi kalau mau dikhususkan karena ada satu kesalahan, Ustadz, saya pernah satu waktu saya pernah memukul orang atau saya pernah mencaci maki orang, maka saya taubat. Boleh, silakan saja. Gitu ya. Ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan sedikit, Pak. Istighfar ini, Pak, jangan dianggap remeh. Nabi di dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis ke 2702. Nabi itu sehari nggak kurang mi'ata marroh, 100 kali. Nabi sehari nggak kurang 100 kali baca istighfar. Ini saya buka satu dari keutamaan istighfar. Saya ada waktu ya, 5 menit. Nabi mengatakan, riwayat Imam Abi Daud, man lazimal istighfar. Jikalau ada di antara kalian, kata Nabi, yang bisa mendawamkan istiqomah, berzikir astaghfirullahaladzim 100 kali setiap hari. Ini masalahnya bukan kuantitinya nih. 100 itu kalau teman-teman coba, 100 itu nggak lebih dari 5 menit. Kalau saya lebih senang pakai tasbih yang 99. Kalau pakai tangan suka lupa, udah berapa ya? Balik lagi. Kalau ada kata Nabi, orang yang mau mendawamkan sehari minimal 100 kali dia istighfar. Gak lebih dari 5 menit. Apa kata Nabi? Ja'alallahu lahu, Allah berikan kepada dia 3. Ini dahsyatnya istighfar. Dan ini yang salah satu zikir yang gak saya tinggalkan. Apa itu? Yang pertama Nabi katakan, Ja'alallahu min kulli dikin makhraja. Kalau dia punya problematika hidup, dia punya masalah, Allah kasih jalan keluar. Siapa di antara kita yang gak punya masalah? Di kantor, di rumah tangga, di lingkungan, dan lain sebagainya. Semua punya masalah. Kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dan pengikutnya Bani Israel itu akan dibunuh oleh Fir'aun. Maka Nabi Musa dan Bani Israel meninggalkan kota Mekah, kota Mesir. Agar apa? Menyelamatkan diri. Begitu dalam pelariannya untuk menyelamatkan diri, di depan Nabi Musa laut. Di belakang Fir'aun dan bala tentaranya udah menghunuskan pedang. Mau memenggal mereka semua. Kita menjawabnya pakai logika dulu. Saya tanya. Depan laut, belakang Fir'aun, selamat nggak? Selamat nggak? Mau lari kemana? Tapi di saat udah mentok kayak begitu depan laut belakang Fir'aun, Nabi Musa berserah diri kepada Allah. Rabbi najini minaqawmi zalimin. Ya Allah, selamatkan aku dan juga pengikutku. Lalu Allah berkata, wahai Musa, lemparkan tongkatmu ke Laut Merah. Atas izin Allah, terbuka lautan. Gak masuk akal, gak make sense. Tapi bisa terjadi atas kehendak Allah. Dalam hidup ini Pak, siapa orang gak punya masalah? Ada kalanya kita punya masalah mentok sampai bilang, ya Allah, dunia kejam amat sih sama saya. Kok begini amat? Minta bantuan saudara. Gak ada yang bantu. Temen, jangankan angkat telepon, di WA gak dibaca. Seakan-akan udah gak ada tempat lagi. Depan laut, belakang Fir'aun. Maka di saat itu ketika kita gak berputus asa, kita lalu angkat kedua tangan. Allahu Akbar. Wahai masalah yang besar. Aku punya Tuhan Allah yang maha besar. Diberesin masalah kita sama Allah. Tiba-tiba teman WA. Bro, apa? Sorry ya, gue kelamaan nih. Duit lu yang kemarin gue pinjem, gue baru punya duit nih. Kirim nomor rekening dong, gue mau bayar utang. Tiba-tiba ada aja jalannya Pak. Bagaimana caranya tuh solusi? Itu keluar. Kata Nabi apa? Dawamkan istighfar. 100 sehari. Ini habis dari sini langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Habis itu perek seminggu. Libur. Masalahnya bukan kuantitinya, kualitinya. Gimana bisa kita menjaga istiqomah? Yang kedua, wa ja'ala min kulli dikin makhraja. Dia punya kegalauan, keresahan jiwa diberikan, diganti sama Allah dengan kedamaian,
ketentraman hati. Nggak salah kalau ada orang yang bilang, kalau punya duit, ya hidup bahagia. Bener, bener. Materi bisa mendatangkan kebahagiaan. Betul, saya nggak menafikan. Tapi kebahagiaan yang datang dari dunia, sifatnya nggak ada yang abadi. Fana semua. Karena Allah udah katakan dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Kalaupun materi, uang, kekayaan, jabatan, istri, pasangan, suami, anak bisa mendatangkan kebahagiaan, kebahagiaannya semu, nggak abadi. Kita punya Pak, motor baru, pakai kerja kotor, langsung setim. Sebulan pertama, lihat setelah 3 bulan, kotor, kena banjir, lewat banjir. Kata bininya, bang kagak dicuci. Ah males banget, besok aja dah. Nih ibu-ibu kemarin beli gamis lebaran, udah dipakai, udah hampir 3 bulan. Ditanya sama suaminya, mah nggak dipakai lagi. Bosen Pak, masa itu mulu. Kalaupun bisa mendatangkan kebahagiaan, ketentraman jiwa, semua yang datang di dunia ini fana. Bagaimana kebahagiaan yang hakiki? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Zikirnya apa? Istighfar. Tenang jiwa kita, damai, sakinah keluarga kita. Dan terakhir, dari istighfar yang kita baca setelah sholat sunat taubat, al-iktsaru bil istighfar. Banyakin istighfar. Apa Nabi katakan? Janji yang ketiga dari Allah, wa razzaqahullah min haitsu la yahtasib. Allah bukain pintu rizkinya dari jalan yang gak pernah terduga oleh Allah. Di tahun baru ada resolusi yang mau kita gapai, impian yang berangkat dari tahun kemarin, kita mau begini, gak juga terwujud. Gimana caranya? Baca istighfar. Ya, jangan tinggalin istighfar. Terakhir, sebagai penutup, teman-teman, dari banyaknya istighfar, boleh dengan yang paling pendek, astagfirullahaladzim. Mau panjangnya dikit, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Tapi ada tuannya istighfar, penghulunya istighfar. Apa itu? Sayyidul istighfar. Ya teman-teman, insya Allah udah pada apa namanya hafal semua. Tapi mungkin ada satu, barangkali kita nggak tahu apa sih keutamaan Sayyidul istighfar. Mungkin teman-teman tahu Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Mungkin hafal semuanya. Tapi apa keutamaan istighfar, Sayyidul istighfar kalau kita baca? Nabi mengatakan, Anis Saddad bin Aus, sahabat Saddad bin Aus berkata, Rasulullah SAW mengatakan, Sayyidul istighfar itu adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Maka Nabi mengatakan, Pak, nih dihafalin Sayyidul istighfar. Apa Nabi katakan? Man qalaha minan nahari muqinan biha, yang baca di pagi hari, habis subuh kita baca. Lalu apa yang terjadi dengan keyakinan? Kita bacanya pelan-pelan, habis subuh kita baca sekali doang, gak lebih dari setengah menit. Lalu apa? Fatmata min yaumihi, lalu pada hari itu, siang itu dia meninggal. Nabi mengatakan qabla an yumsiya, sebelum datang waktu sore, hari itu dia meninggal. Nabi mengatakan fahuwa min ahlil jannah, langsung distempel sama Allah, dia adalah ahli surga. Wa man qalaha hina yumsiya, yang bacanya sore habis maghrib, baca lagi sekali lagi. Famata qabla yusbiha, sebelum subuh, sebelum pagi, malam dia meninggal. Langsung ditulis sama Allah, distempel, puk, dia adalah ahli surga. Apa yang mau kita bawa? Baju, jam, pakaian, HP, rumah, mobil, motor. Nggak ada yang kita bawa. Akhir tujuan hidup kita apa? Husnul khotimah. Ringan banget nih, Mak. Coba dah, nih masih muda-muda semua nih. Masih gampang ngapalinnya. Ya, baca aja dulu, baca. Nggak usah diapalin, baca. Nah, teman-teman pernah nggak ngapalin Yasin? Nggak pernah. Tapi ketika ustadznya mimpin, Yasin wal Qur'anil Hakim, kenapa bisa ngikutin? Bisa karena terbiasa. Bawa nanti nih teman-teman ya, print di kantor.
Kalau ada yang mau dapat pahala banyak, ya cari di Google Sayyidul Istighfar plus artinya, print, banyakin, bagiin ke teman-teman. Nah, ntar teman-teman ada yang baca, gara-gara print outnya dia dapat pahala. Baca aja, nggak usah ini, baca. Kalau nggak mau ngeprint, pakai HP, lihat di Google Sayyidul Istighfar, screenshot, baca abis subuh, baca abis maghrib. Ya Allah, kita nggak ada yang tahu kapan meninggal dunia. Kita udah sholat sunat taubat, kita baca Sayyidul Istighfar, kita baca istighfar. Semua masalah diberesin Allah, semua hajat dikabulkan, dan Allah buka pintu rizki kita. Ya, insya Allah mulai nanti malam kita baca doa, kita sholat sunat taubat sama-sama, minta ampun sama Allah, dan dawamkan istighfar 100 kali setiap hari. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Sebelum saya tutup, kita baca suratul Fatihah sekali lagi. Semoga tahun baru Islam 1447 yang baru saja kita masuki, Allah berkahi kita semua dengan kesehatan. Allah panjangkan umur kita. Allah bukakan pintu rizki kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah jauhkan kita dari mara bahaya dan musibah. Allah jadikan keluarga dan keturunan kita semua orang-orang soleh dan solihah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.